Pak Ustadz, saya mau tanya gimana menghilangkan pikiran susah? Gimana menghilangkan pikiran susah? Taib. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الثمرات والأنفس. Tunggu jamaah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa khawatir. Rasa khawatir itu ujian. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menghilangkan pikiran susah, ya kau harus bersabar. Menerima itu sebagai ketentuan ilahi. Apa yang menimpa. Dan engkau husnudzon kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai atau tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Apa yang disangkakan hamba? Kalau hamba ini buruk sangka kepada Allah, oh kayaknya aku mau dapat musibah, maka kena musibah tuh. Tapi ketika orang berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hidupku akan tenang, insya Allah akan ada solusi, insya Allah akan ada jalan keluar, insya Allah kau akan hidup tenang. Dan terus kau itu optimis dalam kehidupan ini. Jangan melihat kepada yang lebih kaya. Kalau kau melihat kepada yang lebih kaya, kau akan selalu susah. Tapi kalau kau melihat kepada yang lebih rendah dari engkau, maka kau akan, ya Allah, ternyata Allah tuh banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku. Tapi sekali lagi, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah mengatakan, tadi yang Anda sampaikan di surat Al-Baqarah 156, Allah benar-benar walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika dapat musibah dia mengatakan, ya Allah, kami ini milik Allah. Kita ini milik Engkau ya Allah. Dan kita akan kembali kepada. Maka perlu seorang muslim husnudzon kepada Allah, optimis dalam kehidupan ini. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tinggal kau menunggu, berdoa dan bersabar. Ustaz, apakah sakaratul maut orang mukmin dan kafir berbeda? Tolong dijelaskan. Terus kenapa Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut padahal beliaulah sebaik-baiknya makhluk? Jamaah, kalau kita bicara tentang sakaratul maut, Rasul SAW mengatakan inna lil mauti sakarat. Nah, kematian itu ada sekaratnya. Berat orang itu ketika meninggal dunia. Terus apa perbedaan antara orang mukmin dan kafir? Tentunya dalam kehidupan dunia ini, Allah berbagi kenikmatan dunia ini kepada semua orang. Yang mukmin Allah kasih kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Yang kafir Allah kasih kekayaan dan kekuasaan seperti Fir'aun, Namrud. Itu untuk kenikmatan dunia. Jadi kalau berbicara kenikmatan dunia, maka mukmin dan kafir sama aja. Kalau kita bicara kenikmatan dunia.
Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Allah kasih semuanya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit beliau? Sampai 10 hari beliau sakit. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sakitnya seorang nabi bukan berarti Allah tidak cinta kepada dia. Bisa jadi itu bentuk cinta untuk memberikan derajat yang tinggi. Dan bagaimana Nabi menunjukkan kesabaran pelajaran bagi umatnya. Bahwa mereka harus bersabar. Kalau Nabi ajak sakit, apalagi yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara sakit ketika dicabut nyawanya, tentunya ada perbedaan yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bahwa seorang mukmin itu dicabut seperti nyawanya seperti rambut dari adonan yang dicabut. Ringan sebenarnya. Tapi kalau orang kafir seperti bulu basah, ya, yang dicabut dari sana susah banget, dia harus berat sekali. Kenapa penyebab perbedaan ini? Karena seorang mukmin ketika dicabut nyawanya, dia ridho, dia kepingin memang pergi. Dan Rasul SAW mengatakan, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Jadi walaupun beliau sakit, dicabutnya nyawa itu beliau dalam kondisi ridho. Dan mudah sekali pencabutannya. Tapi proses sakit itu ada. Adapun orang kafir ketika mau dicabut nyawanya, ruhnya itu lari ke semua jasadnya. Dia nggak mau keluar. Sehingga secara paksa dia itu harus keluar dari jasadnya. Anda akan bacakan firman Allah. Bagaimana Allah menyebutkan tatkala orang-orang kafir mati. Nih di surat Al-Anfal ayat 50 dan 51. Allah mengatakan, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, andai kata engkau melihat, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kondisi orang-orang kafir tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, maka engkau akan menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Tatkala mereka memukul wajah mereka, tatkala mereka memukul punggung mereka, pantat mereka, mereka mengatakan, "Dzuku adzabal hariq." Kalian rasakan azab yang pedih. Artinya tatkala mereka hendak dicabut nyawanya dan mendapatkan berita buruk, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, maka tentunya mereka tidak ingin keluar. Dan hal ini Allah jelaskan lebih jelas lagi di surah Al-An'am ayat 93. Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kau melihat, nih, Allah mengatakan lagi kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Melihat apa? Melihat tatkala orang-orang zalim dalam posisi sakaratul maut. Kematian datang menjemput mereka. Wal malaikatu basitu aydihim. Ketika malaikat membentangkan tangan mereka dengan memukul mereka, dengan menyuruh mereka untuk keluar jasadnya. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Kenapa mereka tidak mau keluar? Ya, karena mereka mendapatkan
mendapatkan berita buruk, ancaman dzuku adzabul hariq. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib dikatakan kepada orang kafir, "Akhriji ayyatuhan nafsul khabithah." Keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, ila samumin wa hamid, kepada hawa yang panas dan kepada air yang panas, wa dhillin miyahmum, dan naungan yang panas. Maka tatkala itu ruh itu seperti akar yang lari ke seluruh tubuhnya, maka dikeluarkan dari tubuh itu kama yuhrafus safud minasufil mablul, sebagaimana dikeluarkan dari kulit yang basah, ditarik itu bagaimana dia jamaah. Maka keluar dalam kondisi urat-uratnya itu ikut jamaah. Ketika bulu di kulit yang basah itu ditarik, itu keluar sama urat-uratnya. Tidak mudah sekali. Berbeda dengan seorang mukmin yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Katakan wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Bagaimana keluarnya? Maka mereka keluar dengan semua kenikmatan. Mereka akan masuk kepada rahmat Allah. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Tapi sakit, kalau dalam urusan dunia itu, orang sakit sebelum kematian itu biasa. Bahkan Rasulullah SAW sakit dan Nabi Adam sakit. Tapi ketika nyawa dicabut berbeda tentunya. Seperti tadi bulu basah yang dicabut itu akan keluar dengan urat-uratnya kalau orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia seperti rambut yang diambil dari adonan. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati? Subhanallah jamaah. Tubuh bisa sakit. Dan kita kalau sakit, tubuh kita mencari tahu penyebabnya apa. Karena kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah penyakit itu tidak akan kembali lagi. Kita datang ke dokter, datang kasih obat. Orang demam panas kasih obat sama dokter. Obat demam. 3 hari kemudian kata dokter, kalau kau nggak sembuh kau balik. Dia balik nggak sembuh. Dokter akan cari lagi, kenapa nih? Suruh periksa darah. Nanti ketahuan, oh ternyata malaria atau ternyata penyakit ini itu. Memang kita perlu tahu dengan detail apa penyakit hati itu. Penyebabnya apa, bagaimana menghilangkannya. Ya, kalau kita udah tahu sebabnya, umpamanya sebab penyakit demam itu adalah luka di dalam kaki. Kakinya diobati. Panasnya hilang insya Allah. Insya Allah hilang. Kalau bicara penyakit hati ini, maka kita perlu berdoa yang pertama, memohon kepada Allah qalban saliman, hati yang selamat dari penyakit. Kemudian salah satu cara menghilangkan penyakit hati adalah banyak istighfar ya. Tidak suka suudzon sama orang. Nggak hasad, nggak iri. Kemudian kita perlu mengevaluasi hati kita. Karena penyakit hati yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa-dosa yang lainnya adalah penyakit hati yang akan membuat hati jadi gelap. Maka istighfar adalah salah satu obat yang membuat hati kita jadi jernih dan baik lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam, dari hamba Allah di Medan. Ustadz, apa hukumnya bila seorang istri keluar dari rumah suaminya? Karena sang suami selalu menanyakan masa lalu istri dan mencurigai kehidupan istri sebelum menikah dengannya. Istri sudah jujur, tapi suami tetap tidak percaya. Subhanallah jemaah.
Ini perlu difahami bagi mereka yang sudah menikah. Bahwasanya mereka menikah menerima kekurangan masing-masing. Dan kita tidak boleh melihat kepada kekurangan, melihat kepada kelebihan. Kalau kau ingin tahu kehidupan istrimu sebelum menikah, kau cari tahu sebelum menikah. Tapi kalau kau sudah menerima dia sebagai istri, maka di situ dimulai start baru, garis baru, thread, lembaran baru. Yang lalu udah nggak ada lagi. Kalau kau mau cari tahu tentang istrimu, maka sebelum menikah. Jangan setelah menikah kau mengkorek-korek. Dan seorang istri tidak perlu bercerita kepada suaminya tentang dosa-dosa dia. Tidak ada dalam Islam pengakuan dosa kepada suami. Datang, aku dulu kayak gini, aku dulu kayak gini. Kemudian dikasih surat keterangan diampuni dosanya. Nggak ada kayak gitu. Dan biasanya nih, suami-suami yang seperti ini, dia suami-suami pelaku dosa. Sehingga dia berpikiran buruk kepada istrinya. Sebagaimana dia orang yang buruk, kayaknya istriku kayak gini juga nih mungkin. Kan katanya orang-orang buruk buat orang-orang buruk. Karena aku buruk dulu, kayaknya istriku juga buruk. Gak perlu jamaah. Kalau seorang suami ditanya, engkau perjaka enggak? Itu juga tidak perlu dijawab oleh seorang suami. Masa lalu udah selesai, kau menerima dia sebagai istrimu dan seorang istri menerima dia sebagai suami, kau jalan. Masa lalu tidak boleh dibongkar. Apalagi cerita tentang dosa. Kita disuruh bertobat menutupi, malah ada orang yang mengkorek-korek dosa. Terus sikap istri salah juga ketika dia keluar dari rumah suami. Ketika dia tidak tahan, maka dia perlu ada orang yang menjadi mediator mungkin di antara mereka untuk menjelaskan kepada suami. Karena tentunya sikap keluar istri tidak menyelesaikan masalah. Mungkin bahkan akan menambah permasalahan. Keluar wanita dari rumah suaminya. Maka dia kalau memang ingin mediator, dia sekarang bisa pakai telepon atau dia izin kepada suaminya, "Bang, aku mau ke tempatnya fulan bang ya. Gimana nanti berangkat sama saya bang, kayaknya kita perlu konsultasi bang. Supaya rumah tangga kita bisa jadi lebih baik ya." Maka ingat jemaah, tutup masa lalu. Tutup masa lalu. Pernah fulan kenalan sama fulan, fulan pernah kenal, pernah jatuh cinta sama fulana umpamanya. Kalau itu cerita, itu akan membuat rumah tangga jadi kacau. Ketika tuh perempuan yang pernah disukai sama suaminya kelihatan sama istrimu, dia oh ini nih. Dia akan benci kepada perempuan itu. Perempuan itu nggak salah apa-apa. Maka masa lalu ditutup. Selesai. Kau mulai dengan lembaran baru. Assalamualaikum. Apakah jasad seorang penghafal Al-Quran tidak dimakan tanah? Wallahu a'lam bishawab. Yang ada nas, yang Anda ketahui bahwasanya bumi itu tidak memakan jasad para nabi. Dan kalau ditemukan ada orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah, itu sebuah karomah mungkin buat dia. Jasadnya tidak dimakan dengan tanah, mungkin dia karena hafal Al-Quran Karim ya, atau apa, atau amalan dia yang lainnya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau jasad para nabi tidak dimakan dengan tanah. Barakallahu fikum. Maaf Ustaz, amalan apa yang kita amalkan agar jasad kita tidak dimakan oleh tanah? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Kau tidak perlu mencari amalan yang jasadmu tidak dimakan sama tanah. Yang perlu kau cari adalah amalan apa yang membuatmu mendapatkan nikmat di alam kubur dan tidak diazab di alam kubur. Bukan berarti orang yang jasadnya dimakan sama tanah, habis jasadnya itu, dia diazab. Enggak. Tidak. Bisa jadi dia orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Karena memang sejatinya kita ini dari tanah. Kita ini dari tanah dan balik ke tanah lagi.
Dan nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari tanah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda ketahui ya. Nah, ini pertanyaan, apakah bayi meninggal sudah dijamin surga? Mohon jawabannya. Tapi berkaitan dengan anak yang meninggal sebelum baligh. Jadi mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka masuk surga langsung, dijamin masuk surga karena tidak punya dosa? Ada beberapa pernyataan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, iya, mereka akan masuk surga langsung. Yang kedua, mereka akan ditanya nanti. Mereka akan ditanya apabila mereka berikrar bahwa Allah Rabb mereka, mereka masuk surga. Dan anak-anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, apa bedanya antara abadan dan baqa? Kemudian apakah syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Barakallahu fikum. Ya, kalau kita bicara abadan, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk neraka dengan lafaz abadan. Tapi kalau bicara baqa, itu yang Anda tahu dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan wa yabqa wajhu rabbika. Wajah Tuhanmu yang baqa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah haji, ya memang kalau kita lihat rumah Allah, Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau dikatakan disyariatkan dengan haji mulai zaman itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau berdasarkan beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi Adam berangkat haji ke sana, ya, berarti sudah ada pada waktu itu berkunjung ke rumah Allah. Dan umur Nabi Adam panjang. Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah. Awal rumah tempat ibadah yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Mekah sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.